Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah mengusir para pedagang dari halaman Bait Allah, Yesus dan murid-muridnya tiba kembali di Yerusalem. Ketika Yesus sedang berjalan-jalan di halaman Bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan kaum tua-tua. Mereka bertanya kepada Yesus, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Yesus menjawab mereka, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepada kalian. Jawablah aku, dan aku akan mengatakan dengan kuasa mana kulakukan hal-hal itu. Pembaptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Jawablah." Mereka memperbincangkannya seraya berkata, "Jikalau kita katakan dari Allah, Ia akan berkata, 'Kalau begitu, mengapa kalian tidak percaya kepadanya?' Tetapi masakan kita katakan dari manusia?" Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Maka mereka menjawab kepada Yesus, "Kami tidak tahu." Maka kata Yesus kepada mereka, "Jikalau demikian, aku pun tak akan mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Hatiku telah kuarahkan kepada kebijaksanaan, dan dalam kemurnian hati aku menemukannya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kebijaksanaan adalah pelita untuk setiap langkah yang kita ambil dalam hidup. Semakin kita hidup dalam kebijaksanaan, semakin langkah kita menjadi mantap, benar, hidup menjadi lebih baik. Dan syukur pada Tuhan, kita semua sebagai manusia diberi kemampuan untuk hidup dalam kebijaksanaan. Sayangnya, seringkali kita tidak menggunakan kemampuan itu dan memilih hanya hidup sesuai dengan kemauan kita sendiri. Dalam bacaan Injil kita melihat orang-orang yang luar biasa, ahli Taurat, orang tua-tua, orang Farisi yang sangat dihormati dan yang seharusnya adalah menjadi sumber kebenaran, seharusnya hidup dalam kebijaksanaan. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka bertanya kepada Yesus, "Atas otoritas apa kamu melakukan hal-hal yang kamu lakukan?" Yesus kan baru membersihkan Bait Allah, hal yang seharusnya mereka sendiri yang lakukan sebagai orang-orang penting yang didengar, yang dianggap sebagai panutan, tapi itu tidak mereka lakukan. Pertanyaannya, apakah pertanyaan yang mereka sampaikan kepada Yesus ini pertanyaan yang jujur karena benar-benar mau cari tahu siapa Yesus ini, dan kalau udah tahu akan ambil keputusan untuk mengikuti kebenaran? Kalau Yesus jawab, "Ya, saya ini berasal dari Allah," mereka akan katakan, "Kalau begitu kamu ini blasphemy, dihukum." Kalau kamu katakan, Yesus katakan otoritasnya itu dari diri sendiri, artinya dia lagi memberontak. Jadi kedua jawaban akan menjatuhkan Yesus. Makanya Yesus nggak langsung jawab, tapi kasih pertanyaan. Kalau begitu pembaptisan Yohanes dari mana? Mereka takut kan? Mereka nggak bisa jawab. Karena mereka tahu bahwa pembaptisan Yohanes ini dari Allah dan banyak sekali yang mengikuti Yohanes, dan Yohanes meminta supaya para pengikutnya ikutin Yesus.
Jadi sangat jelas dari mana kuasa Yesus. Tapi masa mau katakan pembaptisan Yohanes ini otoritasnya dari manusia? Karena kalau katakan demikian, mereka bisa diserang oleh para pengikut Yohanes. Serba salah. Mereka katakan apa? Kami tidak tahu. Mereka tidak tahu, atau tidak mau tahu, atau menyembunyikan kebenaran. Bagaimana dengan kita dalam hidup kita sehari-hari? Sekali lagi, dalam bacaan pertama dikatakan, hatiku telah kuarahkan kepada kebijaksanaan, dan dalam kemurnian hati aku menemukannya. Semoga kita semua dalam hidup sungguh selalu dibimbing oleh kebijaksanaan yang adalah terang hidup kita.